Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimakallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja ke bab yang kedua, kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Ingat bahwa agama itu bukan produk akal, bukan logika Wahyono, Wahyudi dan Wahyuni, tapi agama itu wahyu. Oleh karena itu Ahlussunnah dalam beragama mendasarkannya pada dalil. Ada dalil baru berkomentar, ada dalil baru boleh berpendapat. Tidak boleh berpendapat dengan akal lebih dahulu. Itu pertama. Yang kedua, berdalil itu tidak sembarangan. Jadi ada yang namanya istidlal, cara pengambilan dalil dan penempatan dalil. Kita lihat di Indonesia banyak kiai menggunakan dalil Quran dan Sunnah, tetapi menempatkannya tidak pada tempatnya, istidlalnya batil. Quran dibawa misalnya hujah tentang tahlilan 7 hari, dalilnya apa? Surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ayatnya benar, tapi bahwa itu dalil tentang pembolehan tahlilan itu kan tidak memiliki dasar sama sekali. Ayatnya benar, tapi ditempatkan di tempat yang salah. Namanya istidlal yang batil. Jelas? Jadi baju bagus dikenakan monyet gitu loh. Contohnya gitu, ngerti maksudnya? Quran itu kan baju yang sangat mulia agung kan? Tapi diletakkan di tempat bid'ah itu kan sama dengan mengenakan baju bagus di monyet, bukan? Ya, itulah cara dalil ahlul bid'ah, orang-orang yang bid'ah itu. Ahlussunnah enggak, dia punya metode pengambilan istilah dalil dari tempat yang benar, menempatkan di tempat yang pas. Jadi dalam penggunaan dalil itu Ahlussunnah itu lebih pertamina pasti pas gitu loh. Jelas ya? Jadi tidak asal-asalan. Contoh atau ditanya, coba tanya sama orang-orang bid'ah, ahlul bid'ah. Dasar tahlilan apa? Di hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, afdal dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir la ilallah. Di sini kan bicara keutamaan zikir la ilaha illallah. Hadis itu mencatat keutamaan la ilaha illallah. Hadis itu tidak ada konteksnya dibacakan kepada orang mati kan? Paham Bapak? Jadi kalau antum tanya sama tukang tahlilan itu, yang kejar setoran itu, yang kejar besek itu, apa dasarnya antum tahlilan 1 hari 7 hari? Itu hadis Nabi, afdalul dzikri la ilaha illallah.
seutama-utama zikir la ilaha illallah. Kita jawab itu hadisnya sahih. Tapi hadis itu tidak mengindikasikan tentang dihadiahkan kepada orang mati. Jelas? Kan antum habis 12 thawabnya, pahalanya buat si mati kan? Jadi hadis tadi bukan merupakan dalilnya sahih, tapi melegitimasi kebidahan. Itu namanya istidlal yang batil, yang merusak namanya. Tadi saya bercontoh apa? Sumber pakaian yang bagus tapi dikenakan monyet gitu loh. Jadi sering minum keliling gak jelas gitu kan? Paham? Ahlus sunnah tidak demikian. Mengambil dari tempat yang benar dan menempatkan di tempat yang pas, itu istilah namanya. Jelas? Makanya sekali lagi Ahlus sunnah tidak beragama menurut logikanya, tidak berdasarkan tradisi kebiasaan apalagi leluhur. Ya, karena ahlul bidah itu dengan orang-orang musyrik dahulu itu beda-beda zaman saja. Kan bapak-bapak dulu, kalau dulu belum hijrah, dulu bapak kan ditanya, Pak, itu batil loh, masa bapak saya salah? Ya, betul ya Pak? Laki saya di kampung masa salah gitu? Apa kata iblis? Mantap lu mirip Abu Jahal, tahu gak lo? Dulu Abu Jahal juga sama kan? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alai abana awalau kana aba la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Surat 5 ayat 104. Ketika dikatakan kepada mereka, mari kita ikuti Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, apa kata mereka? Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami dahulu. Apa kata Allah? Awalau kana aba la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak mereka tidak di atas ilmu, tidak petunjuk, tapi tetap difanatiki maksudnya. Masa si eyang kakuku salah? Yang gak mungkin lah. Eyang aku tuh kayak besar, langitan pula. Ya, cuma kayak langitan kan itu tuh dari langit kan Pak. Jelas? Ya ini cara contoh tadi. Ya fanatisme buta kan. Jadi beragama itu berdasarkan akal Allah wa qala Rasul. Jelas? Ingat hujah itu bukan Imam Syafi'i kan hujah. Pendapat Imam Syafi'i bukan dalil. Pendapat Imam Syafi'i dijadikan dalil jika pendapatnya bersumber dengan Quran dan Sunnah. Kenapa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli. Ya kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga pendapat apa saja, siapa saja boleh diambil, boleh tidak, kecuali pemilik kubur ini, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, sambil menuju kuburnya Rasulullah SAW. Menunjukkan apa? Kami para mujtahid juga bisa benar bisa salah. Apa kata Nabi? Para mujtahid jika benar dapat 2 pahala, jika salah dapat 1 pahala, bukan? Artinya mujtahid tidak dijamin benar, bukan? Sementara dalil butuh yang pasti pas, kata Pertamina tadi. Gak boleh yang mengandung zon, perkiraan, paham? Pendapat para ulama mengandung zon, perkiraan, bisa benar bisa salah. Adapun yang benar qala Allah wa qala Rasul. Jelas? Maka kaidah-kaidah agama ini harus dibawa di atas hujjah syar'iyyah, di atas dalil. Tidak boleh beragama menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira, kan ngawur. Kan ada ustaz ditanya jawabnya gitu kan? Menurut saya kalau tidak salah mungkin kira-kira, ya salah semua lah. Coba lihat menurut saya satu. Menurut saya itu udah salah bukan? Kalau tidak salah ya salah lah. Masa kalau tidak salah ya mungkin kira-kira. Seperti ini. Jelas? Jadi Ahlus Sunnah itu memiliki prinsip-prinsip utama dalam pengambilan dalil dari tempat yang benar dan ditempatkan pada tempat yang pas, tidak nyeleneh, tidak aneh-aneh. Paham? Jelas? Dan dalam sumber dalil pertama Quran, tidak ada yang meragukan kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena dalam perkara akidah itu berdasarkan wahyu. Ingat, akidah tidak ada ruang ijtihad. Paham? Dalam perkara akidah tidak ada ruang ijtihad. Nabi sendiri tidak tahu apa itu akidah sampai Allah wahyukan kepadanya. Maka perkara akidah tidak boleh pakai analogi, itu dengan ilmu kalam namanya. Paham? Dalam perkara akidah tidak boleh menetapkan satu perkara akidah dengan hujjah syar'iyyah. Qala Allah wa qala Rasul. Kenapa kalau ditanya? Karena akidah itu perkara gaib bukan? Jelas? Kalau ditanya kenapa perkara akidah tidak boleh pakai akal, harus pakai dalil. Alasan pertama apa? Karena akidah itu perkara gaib.
Dan hukum asal gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah, bukan? Maka tidak boleh kita bicara masalah lain kecuali Allah yang firmankan, karena asal perkara gaib itu akhirnya itu gaib. Apa kata Allah di Quran surat 6 ayat 59? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah terdapat perkara gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Surga gaib bukan, neraka gaib bukan, pahala gaib bukan, Allah gaib bukan, malaikat gaib bukan. Tidak boleh bicara pakai akal. Jelas? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja. Atau di surat 27 An-Naml ayat ke-65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Artinya perkara gaib tidak boleh kita bicarakan kecuali apa yang Allah kabarkan, bukan? Saya tanya sama antum. Tadi ayat mutlak mengatakan bahwa tidak seorang pun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah, bukan? Pertanyaan saya, mungkin gak ada selain Allah tahu gaib? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Jawabannya mungkin. Itu para rasul saja yang Allah kehendaki. Jelas? Tadi ayat mutlak tadi dibatasi kemutlakannya di surat 72. Surat Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasul. Hanya Allah sajalah yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dan Allah tidak menampakkan kepada siapapun gaib itu. Illa man irtada min rasul. Kecuali siapa yang dia ridhai dari rasul. Artinya apa? Tidak semua rasul tahu gaib, bukan? Dan tidak semua perkara gaib Allah beritahukan kepada nabinya, bukan? Nabi tidak usah kabar kiamat, bukan? Jelas? Jelas Bapak? Nabi ketika Prabowo juga tahu bakal rontok giginya, bukan? Jelas? Nabi tidak tahu perkara gaib. Paham? Nabi juga tidak tahu gaib kecuali Allah wahyukan kepadanya. Lihat surat 5 surat 6 surat 6 ayat 55. Qul la aqulu lakum inni khazainallah. Katakan Muhammad, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian aku menguasai perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, aku tidak tahu gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak mengatakan kepada kalian aku ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilaihi. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku saja. Maka tidak semua nabi tahu gaib dan tidak semua gaib dikatakan oleh nabi, bukan? Ada perkara gaib yang diberitahukan nabi, ada yang tidak tahu tentang kiamat misalnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu alasan pertama, karena tidak ada ruang ijtihad. Menurut analisa kami, teori ini ijtihad kami, berat kiamat terjadi tanggal sekian, tidak bisa. Jelas? Jelas? Jadi perkara akidah, perkara gaib tidak boleh ada yang memberitahukan kecuali Allah sendiri memberitahukannya, karena dia sumber kegaiban itu. Dan dia sendiri yang tahu perkara gaib. Yang kedua, kecuali Rasul, karena kepada Rasulullah Allah beritahu sebagai perkara gaib. Maka perkara-perkara gaib yang Nabi kabarkan itu wahyu. Maka Allah katakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dibacakan oleh imam muda tadi di waktu salat rakaat pertama tadi. Surat 53 Najm 2 sampai 4 tadi. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawan kalian Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Illa wahyu yuha. Melainkan apa yang dia ikuti itu wahyu dari Allah Tuhannya. Jelas? Dan wahyu itu Quran dan sunnah. Sunnah itu wahyu, bukan? Saya tanya, wahyu itu cuma Quran saja atau sunnah yang sahihah? Sunnah sahihah. Alasannya? Antum jangan jawab tapi tidak bertanggung jawab atas jawabannya. Bicara wahyu Quran saja atau sunnah yang sahihah? Sunnah sahihah itu termasuk wahyu, bukan? Iya. Dalilnya? Itu namanya antum jawab tapi tidak bertanggung jawab.
Itu namanya muka antum gak bertanggung banget gitu. Wahyu itu kan apa yang Allah turunkan kepada nabinya kan, itu wahyu bukan? Ya, dan Allah tidak mewahyukan Quran saja kepada nabinya. Allah mewahyukan dua kepada Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah yang As-Sunnah As-Sahihah. Jelas? Surat 4 An-Nisa ayat 113. Surat 4 An-Nisa 113 di baris yang ketiga. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana Allahu 'alaikum 'azima. Ya, dan kami telah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah dan As-Sunnah. Allah mengatakan bahwa sunnah sahihah diwahyukan Allah kepada beliau. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Wahyu naw'an. Itu ada dua. Pertama kitab dan sunnah yang sahihah. Jelas? Oleh karena itu tidak boleh kita berdalil kecuali dengan dua itu sumber tadi. Ya. Jadi dalil itu Quran maupun sunnah. Dan itu dikatakan Allah di surat yang keberapa? 7. Surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Ya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ayat ini dijadikan ingkar sunnah untuk menolak sunnah. Alasan mereka apa? Kan Allah hanya menyuruh kita ikuti apa yang Allah turunkan. Jawab apa? Goblok kamu. Pertanyaan, ma unzila ilaikum min rabbikum. Apa yang diturunkan dari Rabb kalian? Pertanyaan, apa saja diturunkan Allah Rabb kalian bukan? Tadi Allah bilang Allah hanya turunkan kitab atau sunnah juga? Sunnah juga bukan? Maka di sini kan isi kuliah untuk penjelasan kan? Sebab ikutilah apa diturunkan Tuhan dari hujan juga diturunkan Allah bukan? Apa kita ikuti hujan juga? Dasar bego loh. Jelas? Maka jawabannya apa yang diturunkan Allah kepada kita melalui Rasulnya, kitab dan hikmah tadi. Surat 4 An-Nisa 113. Berarti ayat ini memerintahkan kita mengikuti keduanya tanpa membedakannya. Di mana yang pertama, sunnah adalah penjelas dari Quran. Quran tidak dapat difahami dengan sunnah. Maka tidak mungkin Allah memerintahkan Nabi menerangkan Quran, tapi Allah tidak mengajarkan kepada Rasulnya. Mustahil bukan? Lihat surat 16 ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami menurunkan kepada engkau Muhammad adzikr Al-Quran litubayyana lin-nas, agar engkau menerangkan kepada manusia. Ingat, objek Quran itu manusia ya. Tapi Allah tidak turunkan langsung kepada manusia, tidak. Bisa bayangkan ya kalau Allah turunkan di hati-hati kita pasti kacau balau kan. Mana antum gak hafal lagi? Bisa berbeda hafalannya bukan? Maka Allah turunkan melalui nabinya. Ya, untuk apa? Litubayyana linnas, agar Nabi menerangkannya kepada manusia. Jadi Quran untuk diterangkan tidak? Untuk diterangkan tidak? Untuk diterangkan Allah. Litubayyana linnas, agar engkau menerangkan kepada manusia. Siapa diberi kewenangan menerangkannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'allahum yatafakkarun, agar mereka memahaminya. Berarti kita tidak mungkin memahami Quran tanpa penjelasan sunnah bukan? Jadi ingkar sunnah sesat bulat-bulat atau bulat-bulat sesatnya? Sesat bulat-bulat itu orang. Yang menolak sunnah justru sesat bukan? Menamakan diri Qur'aniun justru menyelisih Quran bukan? Ingkar sunnah mengaku dirinya Qur'aniun bukan? Orang mengikuti Quran justru sesat gak dia dari Qurannya? Berapa banyak Quran yang dia langgar bukan? Jelas? Jadi itulah hujjah syariah. Quran dan sunnah tidak boleh ditolak bila datang kepada kita. Jelas? Bila datang kepada kita sebuah hadis yang sahih, itu adalah hukum Allah, hukum Nabi. Sikap kita sami'na, tidak boleh keluar darinya. Kalau sudah ada dalil hujjah syariah Quran atau sunnah, tidak ada pilihan lain. Paham? Pertanyaan saya, antum kalau ditanya, kalau hukum Quran dengan sunnah sederajat atau beda? Saya pertanyaan ingat, antum kan sering berteman, sering kena syubhat kan? Daya paksa dari Quran dan hukum yang memaksa sifatnya dari Quran dan sunnah sama atau berbeda?
Artinya kan orang pendapat yang mengikat Quran Sunnah tidak mengikat. Jawabannya apa? Salah kan? Surat 33 ayat 36 apa kata Allah? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut, tidak pantas bagi laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak layak, tidak patut bagi wanita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Jika Allah dan Rasul menetapkan urusan. Di sini Allah menyamaratakan ketetapan Nabi sama dengan ketetapan Allah, bukan? Kalau Allah sudah tetapkan A, Nabi tetapkan B, tidak boleh ada pilihan yang lain. Berarti memiliki daya ikat yang sama, bukan? Daya paksa yang sama, bukan? Tidak boleh kita menolak menerima Quran dengan menolak hadis dengan alasan apapun. Karena Allah mengatakan idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kata dan dalam kalimat ini menunjukkan sama, bukan? Contoh, Ahmad dan Muhammad masuk di masjid, menunjukkan sama atau berbeda maksudnya? Sama, bukan? Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan, berarti mengikat, bukan? Jelas? Dalil lain bahwa ketetapan Nabi sama dengan ketetapan Allah. Surat 4 ayat 80. Mayyuti'ir rasulah faqad ata'allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka dalil tidak hanya Quran saja tapi sunnah yang sahihah dan wajib kita menerimanya sebagaimana kita menerima Quran kata Allah tadi. Paham? Bagaimana kalau orang menolak? Ya kufurlah. Apa kata Allah di Quran surah 4 ayat 65? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Apa kata Allah? Demi Rabb wahai Muhammad. Ini sumpah main-main atau ringan? Ini sumpahnya berat atau ringan? Lain-lain Allah bersumpah dengan benda-benda yang mulia, bukan? Ini Allah bersumpah dengan zatnya sendiri demi Tuhan Muhammad. Berarti ini sumpah ringan atau berat? Berat sekali. La yu'minu, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau hakim. Hakim itu putus perkara, bukan? Atas apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan tidak boleh ada keberatan di hati mereka terhadap apa yang kamu putuskan, Muhammad. Berarti menerima keputusan Nabi mutlak, bukan? Mutlak, bukan? Allah bersumpah berani nolak kufur loh. Ini bukan sedap-sedap ngeri, tapi ngeri-ngeri saya bukan juga. Ini namanya ngeri-ngeri loh. Paham? Demi Rabb mereka tidak beriman kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan main-main. Ya. Allah memberikan buktiman dengan kasar sumpah atas zatnya sendiri. Ya, apakah wa yusallimu taslima dan mereka menerima dengan sukarela. Sehingga tidak bisa kita katakan cukup bagi kami apa yang kami dapati dari Quran. Cukup tidak. Kata Allah tidak boleh. Ketetapan Nabi diterima, bukan? Menolak Anda tidak beriman kata Allah, demi Allah Anda tidak beriman. Minimal cacat imanmu kalau menolak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil. Jadi dan itu qala Allah wa qala Rasul. Bukan apa kata kiai saya. Kiai bukan Allah tidak utus kiai, paham? Ada orang berkata kata guru saya. Saya tanya sejak kapan guru Bapak diutus Allah jadi pembuat syariat? Jadi kalau orang beragama dengan kata kiainya, dia telah mempersoalkan tasyrik dalam penetapan syariat. Surat 42 ayat 21. Apa kata Allah? Amlahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apa mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan agama tidak Allah izinkan? Artinya aturan agama dengan dalil syariat yang Allah izinkan, bukan? Saya ulangi, agama itu ditentukan atas izin Allah, bukan? Dari mana kita tahu sesuatu Allah izin dalam syariat? Lewat kitab dan sunnah nabinya, bukan? Jelas? Jelas? Maka bukan sunnah, bukan Quran, bukan sunnah, bukan dalil, bukan hujjah. Ya, itu pendapat boleh diambil, boleh tidak. Ya, ada seorang teman saya bilang, ini kata guru saya itu mufti besarnya kaum sufi. Lah sufi lu percaya, saya bilang. Ya, emang kenapa kalau dia sufi bukan nabi kan?
Kalau saya tolak emang dosa, ya dosa lah. Mana dalilnya nolak pendapat sufi itu dosa? Lu jangan ngarang tuh. Apa kata dia? Kamu tuh beda sama kami ya. Kalau kami itu dulu waktu di pesantren di depan guru kayak main. Makanya you goblok, gak pernah hidup-hidup, mati terus loh. Ya, sampai kuliah masih main juga, pantas goblok kamu. Kalau dia lewat saya suka takbir 4 kali. Kenapa takbir? Kan you masuk belum bangun dari mati kan? Kan tadi you bilang di depan kayak orang mati kan, kayak tukang mati kan, you belum bangkit bukan? Jadi kalau saya takbir 4 kali, kenapa you takbir? Karena you kan belum hidup kan, udah mati kan? Bodohnya kamu, saya bilang. Ucapan itu benar kalau di hadapan Nabi, karena Nabi tidak mungkin salah dong. Ya, masa Anda main terserah tukang mandi lah, kalau mandi dia bid'ah gimana? Ada yang berkata kepada saya, teman saya tadi, lama di pesantren dia, tapi bodohnya luar binasa. Saya bilang, kamu belajar apa sih di sana sih? Cuma menang bahasa Arab doang dia. Kalau saya tanya gini, ya, saya tanya sama dia bahwa kenapa kamu mesti ikut sama kiaimu? Emang ada dalil syariah suruh mengikuti kiai dan semacamnya? Tidak ada dalil syariah seperti itu. Perintah itu mengikuti Quran dan Sunnah saja, tidak selain keduanya. Jelas? Sumber dari itu Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul. Kepada kita itulah yang diajarkan Nabi, qala Allah wa qala Rasul. Jadi kalau kamu di hadapan Nabi, Nabi pasti benar, tidak mungkin salah. Nabi tidak mungkin salah. Jelas? Dan ketahuilah bahwa Quran dan dalil, Quran dan Sunnah saya tidak mungkin bertentangan. Kalau ditanya di mana? Masa iya yang suruh nerangin Quran siapa? Saya tanya, fungsi Sunnah itu menerangkan Quran bukan? Kira-kira Allah berani akan Muhammad salah tapi Allah rekomendasikan dengan Quran? Gak mungkin kan? Kalau saya punya murid yang tidak ahli, berani gak saya rekomendasi dia di asisten saya? Itu namanya mempertaruhkan nama baik bukan? Paham? Jadi Nabi tidak mungkin salah bukan? Karena Allah mewajibkan dia menerangkan Al-Quran. Gak mungkin Nabi salah. Ya, Quran itu hujah utama. Bagaimana Nabi salah? Allah suruh dia menerangkan Quran. Gak mungkin bukan? Jelas? Seorang dosen saja tidak akan memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang bodoh bukan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin. Yang kedua, mungkin gak yang menerangkan, yang diterangkan, yang salah menyalahi yang diterangkan? Kan gak mungkin. Nabi tidak mungkin menyelisih tujuan daripada keterangan bukan? Maka Nabi tidak mungkin salah. Maka kalau kita dapati terjadi kontradiksi, maka yang dipertanyakan kemampuan akal menelaah dalil, bukan dalil yang salah. Jelas? Dosen saya mengatakan Nabi itu manusia biasa, bisa salah. Saja dasar hadisnya, ada ayatnya apa Ustaz? Qul innama ana basyarum mithlukum. Dan Allah bilang, katakan Muhammad, aku manusia biasa seperti kamu. Jadi menunjukkan Nabi bisa salah. Saya bilang, Bapak bodoh. Dosen saya marah, kenapa saya bodoh? Lah Bapak tukang sunat, kenapa gak baca ayatnya langsung? Kan ayatnya lengkap, yuha ilaihi, aku diberi wahyu kan. Penjelasannya apa? Secara fisik saya sama you sama. Tapi yang membedakan gue sama lo apa? Gue dapat wahyu, gue gak mungkin salah, keles. Saya bilang, Bapak tuh bodoh. Dari yang lancar tapi goblok, saya bilang. Bapak dari tadi berhujah dengan surat 18 ayat 110 kan? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Kalau Bapak bilang qul innama ana basyarum, berarti orang mengira Bapak benar, tapi salah maksud ayat kan? Kata Allah, saya sama dengan kalian, yang membedakan aku dapat wahyu kan? Karena aku dapat wahyu, apa kata Allah di surat 53 tadi? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Karena dapat wahyu tidak mungkin dia keliru, tidak mungkin sesat. Paham? Karena begitu tidak mungkin dia salah. Paham? Itulah orang Indonesia suka potong-potong ayat bukan? Dan kita bodohnya karena membenarkan dia, karena kita nggak hafal Quran juga kan? Lengkaplah penderitaan. Sudah jatuh tertimpa eskalator bukan? Sudah bodoh dibodohin lagi, kasihan juga kan itu. Jelas? Ini kan memotong Quran jadi beda makna bukan? Jelas? Kan Allah bilang ayatnya lengkap, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kalian,
tapi aku diberi wahyu. Karena aku diberi apa? Yang memudahkan aku apa? Kalian bicara dengan akal, aku tidak. Aku bicara dengan wahyu. Pak, maka Nabi gak mungkin salah. Karena menerima wahyu bukan? Jadi surah 18 ayat 110 junto, surah 53 ayat 2 sampai 4 tadi. Itu karena tidak mungkin salah. Karena memang mengikuti wahyu bukan? Pak, karena Allah mewahyukan kepada beliau wahyu, maka beliau tidak mungkin salah tadi. Kata Allah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawan kalian tidak sesat, tidak keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Karena wahyu itulah Nabi berbeda dengan kita bukan? Kalau kita bicara dengan akal, Nabi bicara dengan akal. Kalau kita kan suka-suka oi, Nabi kan gak, karena Allah wahyukan agama kepadanya. In huwa illa wahyu, dia mengikuti wahyu. Jadi ayatnya seperti itu, Pak Profesor, jangan bodoh lu, saya bilang. Marah dosen saya tadi. Kamu kenapa merasa pintar? Bukan merasa dia, merasa pintar, Pak. Bapaknya dia yang sok pintar, yang saya pintar emang saya, Pak. Apa kata dia, sudah 35 tahun jadi dosen, tidak ada yang menganggap saya bodoh, karena masih bodoh sama dengan Bapak. Jadi gak tahu kalau Bapak bodoh. Kadang Allah saya tahu Bapak bodoh, dan maksud saya Bapak bodoh. Karena maksud sama bodohnya dengan Bapak. Mana orang bodoh ngerti orang bodoh, Pak. Ya, dia bilang kurang ajar sekali ini anak. Jelas ya? Mana ada orang bodoh ngerti orang bodoh. Orang bodoh tidak saling mengerti, Pak. Nah, ada Allah saya yang pintar tahu Bapak bodoh. Bapak sadar bodoh nggak, Pak? Kalau nggak sadar Bapak saya rukyat, Bapak kesetanan, saya bilang. Jelas? Jadi Nabi tidak mungkin salah, sunnah tidak mungkin salah. Ya? Atau gini, kamu jangan pakai dalil. Belum tentu dalil cocok dengan akal. Jawabannya ini orang mendustakan Allah loh. Yang ciptakan akal siapa? Yang menyuruh kita mengikuti perintah siapa? Ya gak mungkin antara perintah dan akal berbeda kan? Paham? Gak mungkin dalil menyelisih akal kan? Yang saya tanya, yang menciptakan akal siapa? Yang menyuruh memahami agama siapa? Mungkin gak dalil menyelisih akal? Gak mungkin kan? Seorang dosen tidak mungkin memilih metode yang sulit difahami mahasiswanya kan? Ya apalagi Allah, tidak mungkin dong. Ya. Jadi saya ulangi, kalau ditanya mungkin gak salah gak? Dalilnya apa? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang mengajarkan kita bicara siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang mengajarkan Quran siapa? Kalau guru saja tahu yang tepat untuk akal mahasiswa, apalagi Allah kan? Maka tidak mungkin penjelasan Al-Quran menyelisih akal yang Allah ciptakan, bukan? Jelas? Jadi kalau akal tidak dapat memahami, tidak menerima dalil, bukan dalil bermasalah. Itu namanya human error namanya. Atau iman error. Orang beriman tidak mungkin kontradiksi antara dalil dengan akal. Saya tanya, Quran turun untuk membimbing akal, bukan? Gak mungkin kan? Tidak mungkin antara yang membimbing dan dibimbing kontradiksi kan? Gak mungkin, itu dalilnya Al-Quran tadi. Faham? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah itu Maha Penyantun. Dia mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, lalu menjadikan Quran pembimbing bagi mereka. Gak mungkin. Pembimbing itu berbeda dengan yang dibimbingnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan bimbingan tapi tidak difahami oleh yang dibimbing. Itu kan mustahil kan? Jelas, Pak? Kira-kira kalau ada guru menerangkan antum tidak paham, yang salah guru atau antum? Dua kemungkinan, gurunya bodoh atau antum yang bodoh. Tapi Allah tak mungkin salah kan? Mungkin guru salah menerangkan, bukan? Tapi Allah tidak mungkin salah menerangkan kepada manusia. Ya, dan Nabi tidak mungkin salah menerangkan. Kenapa? Allah katakan apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Surat 17 ayat 15. Kami tidak mengadab sampai kami utus rasul. Maka Nabi nggak mungkin salah menerangkan kan? Sebab kalau Nabi sama kita bisa proses di akhirat, bukan cuma salah kami, salah Nabi pula kan kita. Jelas? Maka tidak mungkin keterangan Nabi tidak dipahami akal, mustahil kan? Nabi ditunjuk Allah untuk apa? Menjadi hujjah syariah, bukan? Di Quran surat 4 An-Nisa 165. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rasul. Rasul-rasul diutus sebagai hujjah Allah agar manusia tidak membantah Allah.
Maka agar manusia tidak membantah Allah, kan tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan risalah, bukan? Atau menerangkan tidak dapat difahami oleh akal, bukan mustahil. Paham? Sebab kalau Nabi menyembunyikan atau tidak jelas keterangannya, masih kita punya hujah untuk membantah Allah, bukan? Paham? Maka tidak mungkin Quran dan Sunnah tidak cocok dan tidak berakal, tidak mungkin. Akal yang bermasalah. Mungkin karena imannya error. Contoh, ada penyanyi dangdut. Masuk akal gak sih? Bahasanya sanset, santung-santung setan loh. Coba pikir saya, gitu loh. Masuk akal gak? Masa gara-gara sarung di bawah mata kaki masuk neraka? Kira-kira apa kata Iblis? Goblok. Surga neraka urusan Allah tahu, timbangannya Allah yang tahu, bukan lo tahu. Jelas? Jangan lihat sarungnya, yang melihat kadar dosa itu Allah, bukan. Ini namanya sotoi, bukan. Apa kata Iblis? Tuhan lah saya bisa bergitar, bisa bergitar loh ini. Dia melihat dosa dengan ukurannya dia, bukan dengan mata Allah. Apa kata Nabi? Tidak masuk surga orang yang sombong di hatinya seberat darah. Kalau ditimbang berat gak itu darah? Ringan, bukan? Tapi masuk neraka, bukan? Artinya apa? Sesuatu besar atau kecil di padang Allah sama dengan penyanyi dangdut. Ya? Kata Iblis terlalu. Apa kata Iblis? Hei satria terlalu sesat antum. Ya? Apa kata Iblis? Hei bos, ya? Sesatnya antum terlalu, kata Iblis. Bodoh gak, Pak? Dia memandang dosa besar kecil atau neraka dan itu ukuran dia dengan akalnya. Ini sesat bulan 2 atau bulan sesat-sesat? Bulan sesat-sesat itu namanya. Jelas? Masa dia pakai ukuran neraka, kadar neraka surga dengan akalnya dia? Kita tanya, yang tahu neraka dan sesat, yang tahu tentang sebab masuk neraka antum atau Nabi? Apa jawabnya? Nabi lah. Nabi bilang, ma'asfala tahtal ka'bain min azab finnar. Apa saja menggantung di bawah mata kaki dari sarung itu di neraka. Pertanyaannya, yang ngomong Nabi, yang tahu ukuran neraka Nabi, bukan? Kenapa pula tidak masuk akal? Jadi kamu anggap Nabi bodoh gitu. Jelas? Kamu pikir Nabi itu kayak penyedap itu bisa kamu nilai seenak perutnya. Dia pikir Nabi itu dari pentua kali ya, yang boleh dia kasih penilaian seenak perutnya begitu. Kan kacau benar ini orang. Jelas? Maka kita taslim, ya, yang kita koreksi sahih atau tidak hadisnya itu wilayah ilmiah. Kalau sudah sahih, maka sami'na wa ata'na itu hujjah, itu dalil. Ya, karena apa kata Allah? Ya, itu alasan pertama. Kedua, kenapa kita berdalil dengan Quran dan Sunnah sebagai sumber utama? Karena Nabi sendiri awal tidak tahu perkara akidah, bukan? Sampai Allah wahyukan kepadanya. Kalau Nabi saya tidak tahu kecuali wahyu, gimana kita bicara pakai akal gitu loh. Surat 42 ayat 52, bukan? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin nahdi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan Quran ini atas perintah kamu. Perhatikan kata Allah, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Awal mulanya Muhammad, engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Berarti awalnya Nabi tidak tahu tentang perkara iman, bukan? Sampai Allah wahyukan kepadanya, bukan? Berarti Nabi menetapkan akidah berdasarkan wahyu, bukan? Lalu bagaimana kita menetapkan akidah dengan akal? Ini konyol, bukan? Lalu Nabi ada tidak tahu sampai Allah wahyukan, bagaimana kita tahu? Paham? Itu kenapa dalam perkara akidah harus pakai dalil. Paham? Karena apa? Nabi aja awal tidak tahu perkara akidah, bukan? Sampai Allah wahyukan kepada beliau baru beliau tahu. Kata Allah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mengajarkan kepada beliau apa yang belum ketahui, bukan? Termasuk perantara kitab dan iman, bukan? Perkara akidah. Faham? Ini menunjukkan bahwa di dalam menetapkan perkara akidah butuh dalil. Itulah Ahlus Sunnah, bukan Ahlul Bidah. Kalau Ahlul Bidah, dia tadi suka-suka terserah gue lah. Ya terserah gue, yang baik menurut gue tidak masalah dong. Apa kata Iblis? Mantap, lanjutkan bersama, kita bisa untuk hell. Makin semangat ustaznya, apa kata Nabi? Kata Iblis, lu kasih lu member VIP, lu dekat gue sebelah kanan.
semot, sesat, ngotot gitu loh ya. Iblis itu sesat tapi ngotot kan. Jadi orang semot, sesat, ngotot kan iblis bukan. Udah sesat masih ngotot gak? Fabima aghwaytani, Tuhan karena aku divonis sesat, aku menyesatkan mereka. Ini bongot bukan? Semot kan? Itu namanya talbis mental iblis namanya. Jadi orang sesat tapi ngotot itu namanya gennya gen iblis, namanya talbis mental iblis. Paham? Iblis itu sesat tapi ngotot loh. Paham? Waliyahudzubillah. Sekali lagi, ahlu sunnah pertama apa? Menetapkan perkara akidah dengan dalil. Dan cara mengambil sesuai kaidah-kaidah istilah, tidak sembarangan, tidak serampangan. Paham? Sehingga tidak bisa orang bodoh baru belajar ceramah tiba-tiba bawa dalil seenak perutnya. Itu namanya sesat bulat-bulat. Kalau dia masuk neraka gak apa-apa kan, yang udah dibayar honor. Ente bayar masuk neraka, dan kesian bener ente biar bayar honor. 2 kali rugi kan? Rugi dunia, rugi akhirat bukan? Itu namanya sudah jatuh tertimpa apa tadi? Eskalator. Kasihan sekali, bukan tangga. Kalau tangga batu lumayan lah kan? Ringan, itu eskalator loh namanya. Jelas? Ini prinsip pertama. Makanya kita kalau tanya dalil, kiai suka marah. Dalil apaan pakai dalil? Tanya emang agama punya nenek moyang loh. Ya, agama itu syariat. Syariat itu datangnya dari langit, diwahyukan. Pakai dalil dong itu wahyu kan? Jangan pakai logika Wahyono, Wahyudi dan Wahyuni gitu. Bang, agama ini bukan warisan Wahyono kepada 2 putra putrinya Wahyudi dan Wahyuni. Jelas? Tapi kan wahyu, agama ini syariat disyariatkan. Syara'a lakum minad din. Dia Allah mensyariatkan berdin. Paham? Surat 42 ayat 13. Dari mana kita tahu sesuatu disyariatkan Allah? Dengan dalil bukan? Coba lihat. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu din wa la tafarraqu fi ayat. Dia Allah mensyariatkan agama. Berarti agama disyariatkan oleh Allah bukan? Allah itu syari bukan? Dan Allah tidak mengizinkan siapa bersyariat kecuali Nabi bukan? Surat 49 ayat 1. Yuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kalian menuli Allah dan Rasulnya. Berarti ingat, agama itu disyariatkan bukan? Bukan ditemukan bukan? Agama itu disyariatkan ditemukan? Disyariatkan. Sesuatu dibuktikan bahwa ada pensyariatannya butuh dalil bukan? Itu namanya konstitusional. Tanpa dalil namanya inkonstitusional, namanya ilegal. Beribadah dengan satu ibadah tanpa dalil, kata malaikat, nomor tidak dikenal. Pinnya salah. Paham? Pinnya salah itu artinya tidak sesuai sunnah. Nomor tujuannya gak dikenal karena tidak ikhlas karena Allah. Paham? Antum pernah salah transfer gak? Jawabannya apa? Pin salah atau nomor tujuan gak dikenal bukan? Salah satunya. Kadang pinnya benar, nomor tujuannya salah. Tidak ikhlas karena Allah, nomor tujuannya salah. Itu nomor tujuan ikhlas tapi pinnya salah, artinya tidak sesuai sunnah. Paham? Maka sekali lagi beragama itu dengan hujjah, dengan dalil. Bukan menurut saya atau menurut guru saya, tidak. Karena guru bukan yang Allah utus sebagai pembuat syariat. Paham? Pembuat syariat jadi tidak cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, selain itu tidak. Paham? Sampai di sini paham? Maka kalau Ustaz ditanya mana dalilnya Ustaz, gak usah pakai dalil, tinggalin majelisnya. Kalau ibu tinggal majelis, iblis nangis loh. Kenapa? Hilang 1 member dia bilang. Tapi kalau antum duduk kata iblis, mantap, lanjutkan bersama kita bisa. Gitu ya. Paham? Dulu saya pernah dulu di suatu majelis, ditanya ibu-ibu, Ustaz mana hujahnya? Saya pernah jalan di satu tempat. Maghrib, menjelang maghrib saya masuk sholat. Ada pengajian di masjid. Dia menerangkan keutamaan amal ini, keutamaan amal itu, keutamaan amal itu. Ada ibu-ibu nanya, Ustaz, mana dalilnya? Kalau dalil itu bid'ah. Mana dalilnya Ustaz tadi amal ini, amal itu? Apa kata dia? Gak usah dalil bu. Dulu Nabi mengurak tidak menambah-nambah karena takut kita repot. Sekarang kita lagi gak repot kan, gak masalah kali. Udah saya ngakali. Begitu mau sholat maghrib saya tanya,
Tadi dia jadi habis maghrib tanya jawab dilanjutkan. Saya tanya, Ustaz lagi repot enggak? Enggak. Gimana kalau maghrib 5 rakaat Ustaz? Kenapa? Kan dulu Nabi 3 kenapa kita repot? Kalau enggak repot kan gimana kalau selesai maghrib, ya dia kemudian ditanya sama imam, kata imam itu Ustaz Salim namanya. Selesai itu langsung pulang tidak tanya jawab lagi. Ampun Pak, saya lagi ada urusan. Oh makanya tadi tidak jadi 5 karena Bapak lagi repot ya Pak. Bodoh kan itu? Jawaban sangat tidak ilmiah bukan? Masa dulu Nabi tidak mau kita repot makanya tidak ditambah-tambahin. Kita lagi repot boleh nambah dong, dasar kerjain. Ustaz abis ini ada kerjaan? Enggak, jadi gak repot. Gimana kalau maghrib 5 rakaat? Tidak aja Pak, dulu 3 karena Nabi gak mau kita repot. Kita gak repot, gimana kalau sekali-sekali 5? Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Pelaku bidah tidak bisa pakai hujah, balikin aja bid'ahnya. Balikin aja bid'ahnya. Jelas? Gimana kalau maghrib 5 kali lagi gak repot kan Pak? Selesai sholat dia bilang, bapak-bapak berhubung ada pekerjaan yang saya lupakan. Saya bilang, imam bilang begini, itu dia pergi gara-gara bisa saling tadi suruh 5 rakaat ya. Ini kan konyol jawabannya tidak ilmiah kan? Jelas? Bukan hujah yang dijawab, tetapi apa? Jawabannya pakai logika. Terlihat logis sih, logika setan gitu, logis. Logis itu logika setan. Ya, jadi logis itu apa? Logika setan, bukan setan, setan. Ngaco sekali. Jelas? Jadi ingat bahwa agama itu wahyu. Agama itu disyariatkan. Sesuatu dapat diketahui syariat dengan dalil, bukan dengan kira-kira. Paham? Terutama perkara akidah. Kenapa Nabi tidak tahu perkara akidah sampai Allah wahyukan kepadanya? Paham? 2 hujah tadi. Nabi asal tidak tahu perkara gaib bukan? Sampai Allah wahyukan kepada beliau. Yang kedua, Nabi tidak tahu perkara akidah sampai Allah wahyukan kepadanya. Menunjukkan agama secara keseluruhan, perkara akidah secara khusus tidak boleh ditetapkan dengan dalil. Dan itu qala Allah wa qala Rasul. Paham? Jelas Bapak? Jelas? Jadi nggak boleh ditanya mana dalil. Nah itu dia. Itu masih sopan lah, itu dia, saya nggak hafal dalil. Tapi kira-kira gitu masih sopan lah. Ada ustaz ditanya mana dalil ustaz? Gak usah pakai apa-apa dalil. Emang kalau itu mesti dalil semuanya ya? Ya iyalah masa iya dong. Ya, iyalah masa iya dong. Ya beragama pakai dalil lah. Kenapa kata syara'alakum tadi surat 42 ayat 13? Allah mensyariatkan kepada kalian agama. Berarti agama disyariatkan Allah bukan? Pertanyaannya untuk menentukan itu disyariatkan oleh Allah atau tidak dengan dalil bukan? Ya. Maka orang bikin agama baru namanya Islam Nusantara. Itu bukan Islam, itu namanya Anus, agama Nusantara. Namanya apa? Tahu Anus? Keluarnya kotoran emang. Anus. Agama Nusantara namanya. Ya, bukan Islam, tidak ada nama lain kecuali Islam saja. Maka siapa menamakan Islam dengan bukan Islam yang Allah namai, maka itu Anus namanya, agama Nusantara. Levelnya sama dengan Anus. Pokoknya kotoran semuanya. Jelas ya Pak? Saya jago istilah loh. Ya? Dulu dosen saya marah-marah, bilang saya jutek. Ada saya sering bantah dia. Kamu kenapa di luar maksud jutek anak? Jutek itu jujur intelek Pak. Jutek itu jujur intelek gitu. Kan saya tidak ada dusta di antara kita kan. Saya bilang kalau bapak masuk neraka, bapak udah digaji Pak. Masa biar saya termasuk neraka lagi, kasihan bener nasib saya. Ya. Maka saya berusaha ada jujur di forum ilmiah ini. Dan intelek namanya jutek namanya. Jujur intelek. Setuju kan? Nah dulu saya pulang. Paham? Dari bagian pertama, kedua bahwa Quran dan Sunnah itu hujah syariah. Intinya satu, beragama tetap dengan dalil. Paham? Tidak bisa dengan akal. Karena agama itu Allah syariatkan. Dan Allah tidak menetapkan syariat kecuali 2 saja, lewat kitabnya dan lewat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hanya melalui 2 pintu inilah kita menemukan sesuatu syariat atau bukan syariat. Paham? Itu pertama. Yang kedua, cara menetapkannya harus benar. Mengambil sumber yang benar, menempatkan di tempat yang benar. Bukan seperti sekarang. Ya, antum pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda bermaulid? Kan cinta Nabi. Mana dalil mengatakan cinta maulid itu cinta Nabi? Hujahnya apa?
Iya, hujahnya apa? Bahwa maulid itu bukti cinta Nabi. Mencintai Nabi sesuatu disyariatkan bukan? Tapi dengan sesuatu perlu dalil bukan? Mana hujah syariah bahwa merayakan maulid itu cinta Nabi? Butuh dalil bukan? Pertanyaan, yang paling cinta Nabi kita atau Abu Bakar As-Siddiq? Yang paling cinta Nabi kita atau Aisyah istri beliau? Tapi itu mereka maulidnya kan? Karena dia tahu bahwa mencintai Nabi bukan dengan cara yang tidak disyariatkan bukan? Mencintai Nabi perkara syariat diperintahkan Allah dan Rasulnya, paham? Tetapi bagaimana wujud cinta Nabi perlu butuh dalil bukan? Yang bisa sukoilah suka-sukoilah terserah, ya itu namanya susi, sunnah Syiah namanya itu. Jadi susi itu sunni Syiah namanya itu. Mengaku sunni tapi akidahnya Syiah, itu namanya susi namanya, ya paham? Orang sunni tapi amalan Syiah namanya apa bu? Susi. Sunni Syiah namanya, sunni tapi Syiah namanya. Jelas? Jelas? Jadi saya ulangi, kalau kita nggak pinter kenapa masuk akal? Kan kita diperintahkan mencintai Nabi kan? La yu'minu ahadukum hatta, ya, tidak beriman sampai aku lebih dicintai daripada dirinya dan keluarganya bukan? Kita hadisnya sahih. Pertanyaannya, mana hujah bahwa maulid itu bentuk cinta Nabi? Mencintai Nabi perkara akidah bukan? Tapi amaliyah untuk menunjukkan cinta itu butuh dalil bukan? Ya nggak bisa dong Anda membuat aturan sendiri. Oh cara cinta Nabi begini modelnya. Saya jawab gimana kalau saya menari sambil salawatan, boleh nggak? Kan yang penting cinta kan? Terserah saya dong bikin caranya. Kacau nggak? Kacau kan? Paham? Maka sekali lagi ini namanya kebenaran yang dicampur syubhat, coba dicampur kebenaran. Mencintai Nabi kebenaran bukan? Untuk membenarkan maulid dia bilang itu cinta Nabi. Ini namanya talbis bukan? Talbisul haqqa bil batil maksudnya. Macam adukan hak dengan batil. Mencintai Nabi perkara hak bukan? Tapi menjadikannya dasar untuk maulid itu batil bukan? Ini namanya talbis namanya. Ya, mencampur adukan hak dengan batil tanpa dalil pakai logika semata. Yang ketiga, kalau kita beragama pakai logika kapan nyatunya? Kalau masing-masing, coba lihat awal Ramadan saja kita kerepotan kan? Karena ijtihadnya masing-masing kan? Bayangkan perkara akidah kalau masing-masing pakai logika, kapan yang ketemunya? Bagaimana mau bangun ukhuwah kalau masing-masing pakai akal dan perkara akidah? Kapan nyatunya? Itu namanya ukhuwatul kambing namanya. Nyatunya di perut, keluarnya beda-beda, ada oval macam-macam itu. Paham? Maka bila ada ingin bersatu harus di atas pemahaman yang satu bukan? Pemahaman beda-beda mungkin bersatu nggak Pak? Maka tidak mungkin Allah menurut kita bersatu, tetapi Allah membiarkan kita beragama dengan logika masing-masing bukan? Karena mustahil ukhuwah akan terbentuk. Paham? Mustahil persatuan akan terwujud Pak. Paham? Kalau hari ini kita bersatu namanya ukhuwatul kambing Pak. Dan kambing nyatunya di perut keluarnya beda-beda sendiri-sendiri. Ya namanya ukhuwah apa? Ukhuwatul kambing namanya. Nah, nyatunya di awal tidak selamanya bersatu di atas kebenaran. Karena berbeda-beda orang dengan hujahnya masing-masing, dengan akalnya masing-masing. Paham? Karena mustahil dalil turun untuk memecah belah manusia bukan? Apa kata? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Agama itu tali Allah bukan? Kalau pandangan pakai logika perbedaan terjadi bukan? Allah bilang i'tisam di atas agama dan tidak boleh berpecah belah kan? Bayangkan kalau kita beragama mengiktisam dengan akal masing-masing, terjadi persatuan atau perbedaan? Mustahil bagi Allah kan? Mustahil bukan? Mustahil bahwa agama pakai logika bukan? Karena tidak akan terwujud adanya persatuan di atas agama. Paham anak-anak? Kalau ditanya kenapa mesti pakai dalil, alasannya tadi. Paham? Mustahil kita ikut agama kalau pakai logika masing-masing. Iktasimu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kita agama dan jangan berpecah belah. Berarti agama cuma satu kan? Yang kita berbeda Pak. Pandangan kita agama itu beda-beda kan? Yang bikin perpecahan bukan? Paham? Dan bayangkan kalau agama kita pandang pakai akal masing-masing, bisa 10 masalah muncul bukan? Tidak ada persatuan, tidak ada persatuan di atas agama itu. Oleh karena itu kalau sudah berketetapan pakai
keyakinan sesuai hujjah syariah bahwa agama perkara akidah dibangun dari dalil. Paham? Bukan berdasarkan perasaan, itu namanya halusinasi namanya. Paham? Dan dalil Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya. Paham? Sunnah sebagai penjelas Quran. Maka keduanya tidak mungkin pertentangan. Quran dan Sunnah untuk membimbing akal. Tidak mungkin antara yang membimbing dan dibimbing kontradiksi, tidak mungkin. Ada gurunya benar tapi muridnya bandel. Ada muridnya baik tapi gurunya bandel. Ada dua kemungkinan kalau manusia. Allah gak mungkin salah kan? Paham? Allah dan Rasul gak mungkin salah kan? Maka yang salah mungkin muridnya bandel kalian, yang tidak mau diatur oleh syariat lalu menolak, mengatakan ini tidak masuk akal. Paham? Jelas anak-anak? Bagian pertama dari bab ini. Bulan depan ada ujian. Saya siap antum jawab, saya bawa hadiahnya. Jadi antum jawab, saya kasih hadiah. Hadiah termahal batik seharga 2 juta. Saya siap jawab. Maka belajar dulu pelajarannya di rumah, karena soalnya saya sengaja persulit. Siap ditanya? Siap diuji? Insya Allah jawaban Anda meyakinkan, tapi saya tak terlalu yakin. Baik, ada pertanyaan? Udah isya? Udah azan? Enggak, maksud saya udah masuk waktu. Oh iya, silakan Pak, tukang azan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama makan kelewat waktu, tapi tidak apa-apa. Antum ada pertanyaan nggak? Silakan Pak. Silakan Bapak. Menyikapi permasalahan gimana? Baik. Menyikapi dengan katanya kita sekarang masalah dalil, oke dalil, tapi pemahamannya harus disuruh dan isbat para ulama, gimana? Menyikapinya kita. Pertanyaannya dan jawabannya satu. Jadi masalah wudhu, batalnya wudhu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesuatu dalam kalangan wanita ada. Imam Malik yang menyebut itu dengan jima. Nah, Imam Ahmad apa? Mas dari bagi intinya itu dari tempat imam ini beda-beda. Anak tanya sekarang yang sesuai dengan sunnah itu gimana tadi? Baik. Jawabannya, jangan kita ambil pendapat mazhab sampai mazhab pendapat itu maksudnya Quran dan Sunnah. Bukan kata Imam Syafi'i begitu. Tidak halal bagi siapapun mengikuti pendapatku tanpa tahu dari mana aku mengambil pendapat itu. Itu pertama kata Imam Syafi'i. Artinya orang tidak boleh taklid dong Imam Syafi'i. Jadi coba lihat tiba-tiba bilang tidak halal berarti haram, bukan. Mengikuti pendapat itu tanpa tahu dari mana aku mengambil pendapat itu, dari Quran atau bukan. Jadi Imam Syafi'i malah tidak boleh mengikuti beliau sampai mencocokkan pendapat dari Quran dan Sunnah, bukan. Karena Imam Syafi'i sadar bahwa dia bukan pembuat syariat, bukan. Pendapat dia bukan hujjah syariah, bukan. Pendapat dia adalah betul-betul hujjah kalau dia Quran dan Sunnah, bukan. Itu wasiat Imam Syafi'i. Kedua, apa kata Imam Syafi'i? Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Bila kalian mendapati hadis yang itu mazhabku, walaupun aku tidak berpendapat dengan itu. Berarti intinya Imam Syafi'i dan para imam menjelaskan kita dalam apa? Tidak boleh mengikuti pendapat dengan alasan Imam Syafi'i lebih mulia daripada itu. Tidak bijak namanya. Itu namanya hulu. Paham? Tidak ada dalil mengatakan Imam Syafi'i lebih mulia daripada imam yang lain. Tidak ada mengatakan Imam Syafi'i lebih pintar daripada imam yang lain. Tidak ada hujjah syariah tentang itu. Artinya Imam Syafi'i sama yang akan bisa benar bisa salah. Itu menjadi dasar tuh. Bahwa mereka para imam tidak maksum, catatan pertama. Bisa benar bisa salah loh. Yang terjaga dari kesalahan cuma Nabi saja. Paham apa kata Imam Malik? Pendapat siapapun boleh kamu ambil, boleh kamu buang, kecuali pemilik kubur ini Muhammad SAW. Jadi kebijaknya apa? Bahwa kita boleh mengikuti tapi yakin, tidak boleh yakin bahwa mereka maksum. Mereka pasti benar atau salah, salah atau benar. Yang kedua, kita tidak boleh mengajak ini bahwa mereka benar, karena kata Nabi apa?
bila imam berijtihad benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Ketika dijamin Imam Syafi'i benar semua kan? Pak, berarti yang diambil hanya benarnya kan Pak? Paham? Dari mana kita benar mengikuti Quran dan Sunnah bukan? Pertanyaannya tanpa mencela imamnya. Nah, misalnya kita katakan pendapat Imam Malik lemah, boleh. Itu tidak mencela Imam Malik. Alangkah naibnya termasuk mencederai umat Imam Malik kalau mengkultusnya tanpa pernah menyatakan dia salah, padahal dia salah. Kita katakan pendapat Imam Syafi'i lemah karena menyelisih sunnah misalnya, boleh. Kalau mengatakan Imam Syafi'i tidak mungkin salah, ya salah lah, Pak. Itu logika si teman si pitung itu namanya. Nah, kalau kutus Imam Syafi'i, paham? Kita katakan Imam Syafi'i benar kita ambil, salah kita tidak katakan, kita katakan salah. Jelas Pak? Tanpa mencela beliau, mengatakan beliau salah bukan celaan loh, paham? Karena menghukumi salah berdasarkan ahli ilmu. Bukankah contoh, saya kasih contoh Pak. Imam Malik dulu berpendapat bahwa puasa Syawal itu bid'ah. Puasa Syawal harinya sahih bukan? 6 hari. Imam Malik berpendapat itu bid'ah. Apa kata Imam Nawawi? Perkataan yang batil. Apa kata Imam Nawawi? Perkataan Imam Malik itu perkataan yang batil. Kenapa batil? Menyelisih sunnah. Artinya kita katakan pendapat imam yang salah-salah tidak masalah kan Pak? Yang tidak boleh kalau kita mencela pribadi beliau ya. Itulah bijaksananya kita. Kita katakan Imam Malik salah. Apa kata Imam Nawawi? Ini pendapat yang ini perkataan yang batil. Kenapa? Karena jelas menyelisih sunnah Nabi, di mana Nabi mensyariatkan adanya puasa Syawal, beliau bid'ahkan. Jelas Pak? Yang ketiga apa? Jangan taklid. Kita berusaha mencari tahu mana yang paling rajin, yang paling kuat. Karena sekali lagi Imam Syafi'i bukan syar'i pembuat syariat loh. Beliau mujtahid. Paham? Yang jadi masalah adalah orang stop pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak mungkin salah. Dan kalau sudah begitu Imam Syafi'i, maka yang lainnya salah. Ini kacau nggak? Kita Indonesia nggak cocok dengan madhab Hanafi. Jawabannya, yang bilang cocok nggak cocok, lo emang logika gue sama dengan logika lo, yang benar aja dong lo. Kan apa kata para kiai? Kita kan dari dulu pakai madhab Syafi'i. Pertanyaan, emang Allah syariatkan Syafi'i untuk diikuti di Indonesia? Artinya kalau Anda meyakini Syafi'i, silakan saja, tidak boleh menolak madhab lain kan? Bukankah mereka sama-sama mujtahid? Jelas? Dan tidak boleh mengatakan jangan merasa benar sendiri, nggak mungkin semuanya benar kali Pak. Jangan merasa benar sendiri, ini pernyataan salah kan? Bayangkan kalau suami istri dalam berantem, jangan merasa benar sendiri, dua-dua benar, kapan nyatunya di lagi bimbing. Jawabannya yang benar mana? Ketika kita mengatakan jangan merasa madhab benar dulu, boleh jadi salah. Dan jangan Anda salahkan madhab saya, boleh jadi madhab saya benar. Jadi kebenaran cuma satu kan Pak? Mungkin ada pada saya, mungkin ada pada Anda kan? Gak mungkin ada pada dua-duanya kan Pak? Pada Quran sama Sunnah, nah pertanyaan adalah yang menurut Quran dan Sunnahnya mana? Ya maka kita cari contoh gini tentang masalah masa kan? Ya, kita cari hujah yang kuat, tidak usah terlepas dari makna setelah masanya. Bukankah hadits menerangkan bahwa Aisyah mengatakan apa? Nabi itu sudah wudu mencium istri-istrinya bukan? Batal dan wudu Nabi. Cukup pertama mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i lemah kan? Sebab kata Allah lamastumun nisa mana saja batal dong, termasuk bini atau orang tua kan? Ada orang mengatakan kalau menyentuh ibu gak batal. Di sini kan wanita, emang ibu bukan AWW. Pokoknya teh AWW atau bapak. Kan kata Allah lamastumun nisa, kan menyentuh wanita mana saja kan? Artinya semua wanita berkelamin batal bukan? Ada berpendapat kalau menyentuh ibu tidak batal. Quran bilang wanita, emang ibu bukan AWW. Jelas? Maka membatasi kemutlakan wanita kepada ibu tidak batal, butuh dalil bukan? Jelas ya Pak? Ini namanya tidak paham lalu ngotot, namanya bongot, bodoh ngotot loh Pak. Kan kita yang banyak bermata bongot, bodoh ngotot kan? Jelas? Jadi tanya, bukankah Umar pernah berkata kepada celakalah aku berpuasa tapi mencium istriku.
Kata Nabi, ciuman tidak membatalkan puasa dan wudhu, bukan. Mau debat apa lagi? Berarti sentuhan wanita batal tidak? Batal. Artinya kamu katakan Nabi gak benar, Syafi'i benar, bukan? Jelas? Ini logika sepito, mana sepito bukan begini modelnya. Karena fanatik madhab yang tidak ilmiah namanya. Supaya kita bijak pakai kaidah ilmiah, Pak. Insya Allah, kalau bodoh sadar bodoh, jangan sotoi. Paham masalahnya di situ, Pak? Di antara kita banyak tidak paham tapi sok paham, bukan? Jelas? Sekali lagi, cari hujah mana yang paling kuat di antara pendapat itu. Ya, contoh tadi, gak usah terjemah lamasa artinya apa. Ya, Nabi sudah kasih penjelasan. Aisyah mengatakan Nabi suka mencium istri sebelum salat. Istri itu wanita, bukan? Ciuman sentuhan, bukan? Mestinya batal dong. Tapi Nabi gak mengulangi wudhunya, kan? Berarti yang dimaksud sentuhan di sini bukan sentuhan biasa, kan? Nah, kalau sentuhan biasa tentu batal dan wudhunya kan cium. Apalagi cium lagi kiss lagi, coba lihat. Ya jelas, Pak? Kalau sentuh saja begini batal, gimana kiss-kiss pasti ada dorongan apa-apa, bukan? Gue gitu loh, gitu. Paham? Kalau itu saja Nabi lakukan, maka sentuhan ini tidak dimaksud bukan sentuhan kulit dengan kulit tapi jima, kan? Jelas ya? Maka kita katakan pendapat yang rajih mengatakan lamasa di sini adalah sentuhan kemaluan dan kemaluan. Sebab kalau kulit dengan kulit, hidung kulit, bukan? Pipi istri kulit, bukan? Nabi bukan sentuh, bukan, kan? Nabi bukan kiss dari jauh, kan? Yang namanya cium berarti pipi dengan hidung ketemu, bukan? Lamasa bukan itu, Pak, namanya. Ini contoh. Kalau sudah ada begini berarti menunjukkan apa? Penjelasan bahwa sentuhan kulit tanpa syahwat itu tidak membatalkan, itu lebih rajih. Tanpa kita mencela pendapat Imam Syafi'i loh. Kita katakan yang rajih adalah pendapat imam lain berdasarkan hadis tadi. Ya, jadi lebih kuat. Kenapa? Karena dijadikan pemutus perkara kan Nabi, bukan? Bukan kita stop pada pendapat imam itu, kan? Dan menyalahkan pendapatnya atau menyatakan lemah pendapatnya bukan celaan, kan, Pak? Pak, yang celah kalau kita mencaci maki Imam Malik, Imam Syafi'i dan semacamnya. Coba lihat tadi kata Imam Nawawi, ini perkataan yang paling batil. Sadis gak kalau kita sadis, men? Tapi kan mengatakan sesuatu yang hak itu harus penting, kan? Beliau mencela ucapan Imam Malik, bukan Imam Maliknya, kan? Mencela pendapat Imam Malik yang keliru dan batil, bukan? Tidak mencela dan itu Imam Malik tidak tercederai kehormatannya, bukan? Salah kalau kita katakan ucapan Nabi batil, ya itu kurang asem banget gitu loh. Paham? Jelas? Karena tidak mungkin ucapan Nabi itu batil. Paham? Adapun pendapat lain Nabi bisa batil, bisa hak. Jelas? Jadi Imam Malik kalau hidup pasti memuji Imam Nawawi. Paham? Karena menyatakan pendapat beliau batil, apa? Karena dari sunnah yang saya tentang keutamaan puasa Syawal. Ini contoh, Pak. Yang jadi masalah karena tadi ngomong, Pak, bodoh ngotot, Pak. Pokoknya, nah apa kata Iblis, kaget gua. Udah bodoh teriak pula. Ya, ya, ini namanya botek, bodoh teriak-teriak tuh, nggak boleh. Masalahnya itu kan, Pak, orang bodoh nggak sadar bodohnya, kan, dan orang pintar tidak jujur, kan, orang alim, dan apa? Pokoknya kita Indonesia cocok Madhab Syafi'i ini kan tidak adil dalam ilmiah, tidak amanah, kan? Kalau ada orang alim menjelaskan amanah ilmiah bahwa Imam Syafi'i tidak maksum, boleh jadi beliau benar, boleh jadi beliau salah. Maka diterima pendapat Imam Syafi'i kalau cocok dengan Quran dan Sunnah. Saya berkata Allah, apa? Fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah wa rasuli. Itu namanya ustadz yang amanah loh. Paham? Ustadz yang amanah ngomong kayak gitu. Ibu-ibu, kita bermadzhab Syafi'i tapi bukan berarti Syafi'i pasti benar dong. Paham? Imam Syafi'i bisa benar, bisa salah. Maka tugas kita apa? Mencari tahu mana yang paling benar dari pendapat imam-imam itu. Itu namanya jawaban intelek, Pak. Itu namanya jutek tadi, Pak. Jujur intelek. Kebanyakan ustaz kita gak jutek, gak jujur, gak intelek loh. Tadi pagi bilang katanya kehati-hatian Imam Syafi'i, maka kalau itu bakal itu kan sudah pagi dari. Alasannya bukan kehati-hatian, Pak. Kalau ada dalilnya ngapain hati-hati juga? Artinya Nabi gak hati-hati gitu. Jelas ya? Artinya ajaran Nabi membuat kita tidak hati-hati gitu. Nabi itu uswatun hasanah, bukan? Perbuatan Nabi itu hukum, bukan?
Ya, artinya kita hati-hati. Kalau hati-hati aja Nabi tidak hati-hati, jangan ikut Nabi, Nabi kurang hati-hati gitu. Kan itu konsekuensinya kan? Jelas Bu. Kita katakan ini Nabi yang mencontohkan tidak batal, tapi hati-hati. Jadi Anda anggap Nabi tidak hati-hati gitu loh. Berarti ajaran Nabi tidak menyuruh kita hati-hati kan? Jadi ucapan kita berkonsep tuduhan bukan Pak? Kalau kita tidak hati-hati, kita menuduh Nabi salah bukan? Sama dengan tadi, masa cuma sarung lebih mata kaki masuk neraka? Coba pikir dong sayang. Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lu tuh santun setan tahu. Jelas ya Pak ya? Baik, saya kira cukup satu itu dulu ya. Bapak bersemangat sekali, semoga Allah berkahi Bapak dan memberikan semangat. Bapak, kalau lari Bapak pasti ngos-ngosan, tapi akhirnya jangan suka sama anak muda ya. Jelas? Bapak kalau ada suka depan Bapak lari atau jalan Pak. Biasa Bapak lupa umur, ada cewek saja Bapak lupa umur bukan? Apalagi akhirat. Jadi jangan kalah dengan anak muda ya Pak. Kalau urusan dunia Bapak tidak usah kejar Pak, Bapak ketinggalan. Tapi urusan akhirat jangan kalah sama pemuda-pemuda yang banyak hafal tapi pikirannya hilang-hilang. Jelas bapak-bapak yang udah senior ya, kalau kejar dunia pasti tertinggal. Ya, udah loyo bapak-bapak. Nah, tapi akhirat semangat tidak boleh kalah dengan anak muda. Dalam bertanya, dalam berilmu Bapak ya. Kenapa? Surga Allah berikan kemampuan sama untuk mengejarnya. Orang di tempat ini bisa mengejar akhirat bukan? Dengan keikhlasan dan kesemangatnya bukan? Orang tidur saya bisa mati syahid bukan? Orang tidur berarti apa? Menunjukkan akhirat bisa dikejar oleh siapapun juga bukan? Tapi kalau dunia jangan kejar Pak, Bapak tertinggal pasti saya jamin itu. Itu pasti pas Pak. Paham? Jadi kalau belajar supaya jadi orang kaya bilang gak usah. Toh biar spray juga tulang-tulang saya tetap sakit gak nyari gitu. Paham? Dan saya mencari apa? Nyaman di kubur, nyaman di akhirat. Insyaallah itu jelas. Kalau dunia Bapak mau kaya pun tidak enak Pak. Apalagi udah tua penyakitan lagi Masya Allah. Kalau tidak enak. Itu dunia bukan? Lahibun walahun. Ya, pernah sendaburan. Tapi akhirnya Bapak tidak berkah sama pemuda-pemuda yang pikiran hilang-hilang. Ya, semangat tapi lupa melulu Pak. Jawab tidak bertanggung jawab mereka Pak. Nah, jadi bapak-bapak yang tua-tua tidak boleh kalah urusan akhirat ya. Kalahkan mereka dalam urusan dunia dengan akhirat ya Pak. Jelas ya Bapak, semangat ya Pak ya. Semoga Allah berkahi umur Bapak dan baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.